Jujur ya, tolong stop menyakiti dirimu sendiri. Pernah nggak sih kamu mencintai seseorang sebegitunya, sampai kamu rela hancurin diri sendiri, cuma demi mempertahankan dia? Kamu rela membuang logikamu, kamu rela menurunkan standar kamu, bahkan kamu rela kehilangan jati diri kamu, asalkan dia tetap ada di sisi kamu. Kamu sadar dia nggak menghargai kamu. Kamu sadar pelan-pelan dia bikin mental kamu hancur. Tapi anehnya, kenapa rasanya susah banget buat pergi? Kenapa kaki kamu rasanya berat banget buat melangkah mundur? Bukan karena dia spesial banget. Bukan karena dia satu-satunya manusia di bumi ini. Tapi karena jauh di lubuk hati, kamu takut merasa kosong. Kalau nggak ada dia, kamu takut menghadapi sepi. Dengerin aku baik-baik ya. Kalau kamu lagi ada di posisi ini, tolong jangan marahi diri sendiri. Kamu enggak bodoh. Kamu enggak lemah. Kamu cuma lagi lupa caranya mencintai diri sendiri karena terlalu sibuk mencintai orang yang salah. Energi kamu habis buat mikirin dia, sampai lupa mikirin diri sendiri. Sebelum kita bedah kenapa otak kamu bisa kecanduan rasa sakit ini, aku mau ngajak kamu buat napas dulu sebentar. Selamat datang di zona waras. Ruang aman buat kamu yang lagi capek sama berisiknya dunia dan rumitnya perasaan. Di sini kita bakal belajar balikin akal sehat kamu satu persatu. Kalau kamu merasa butuh teman perjalanan buat sembuh, boleh banget tekan tombol subscribe sekarang. Anggap aja ini langkah kecil pertama kamu buat milih waras daripada cemas. Sekarang coba tanya hati kecilmu. Kenapa aku rela terluka demi seseorang yang bahkan nggak mau berjuang sedikit pun buat aku? Bagian 1. Bedah psikologi. The Science of Addiction and Sunk Cost Fallacy. Besti, pernah nggak mikir, kenapa sih makin dia jahat? Kok aku makin penasaran? Kenapa makin dia cuek? Aku makin pengen ngejar. Secara psikologis, ada alasan ilmiahnya loh. Kenapa kita susah lepas dari orang yang toksik atau bahkan mengkhianati kita? Jawabannya ada 2. Intermittent reinforcement dan sunk cost fallacy. Kita bedah satu-satu ya. Pertama, otak kamu lagi kecanduan. Ini bukan metafora puitis. Cinta yang toksik itu mengaktifkan bagian otak yang sama persis kayak orang kecanduan zat adiktif. Bayangin mesin judi slot. Kalau kamu main dan kalah terus, 100 kali main kalah terus, kamu pasti berhenti kan? Kamu bakal bosen dan pergi. Tapi, kalau mesin itu ngasih kemenangan kadang-kadang aja. Nggak ketebak, tiba-tiba menang, tiba-tiba kalah lagi. Kamu bakal penasaran setengah mati. Kamu bakal terus masukin koin, berharap kali ini pasti menang lagi. Nah, dia itu mesin judinya. Dan koin yang kamu masukin adalah harga diri kamu. Pas dia lagi cuek, kamu sakit, kamu nangis. Tapi tiba-tiba, dia kasih perhatian kecil. Dia senyum dikit, dia chat manis dikit, atau dia bilang kangen. Detik itu juga, otak kamu langsung melepaskan dopamin. Rasanya senang banget, lega banget. Seolah-olah semua rasa sakit kemarin itu nggak ada artinya. Siklus sakit senang. Sakit senang inilah yang bikin nagih. Jadi, tolong sadari ini, kamu bukan jatuh cinta sama orangnya. Kamu jatuh cinta sama sensasi naik turun yang dia kasih. Kamu jatuh cinta sama potensi dia, bukan realita dia. Padahal realitanya, dia enggak berubah. Kamu cuman lagi menunggu hujan, di musim kemarau. Sampai kapanpun, enggak akan turun hujan. Alasan kedua, sunk cost fallacy, atau jebakan biaya hangus. Kamu mikir, aku udah berkorban banyak banget buat dia. Sayang dong kalau udahan sekarang. Kamu merasa rugi kalau pergi. Padahal besti, kalau kamu lanjutin, kamu bakal lebih rugi lagi. Ibarat kamu nunggu bis yang nggak datang-datang selama 3 jam. Apakah kamu mau nunggu 3 jam lagi cuman karena sayang waktumu yang udah lewat? Atau kamu pilih cari taksi biar bisa pulang? Pilih pulang ya, pilih selamatkan sisa waktumu. Bagian 2, Stoicism and Mindset Pengendali, Dikotomi of Control. Sekarang, coba kita lihat pakai logika stoikisme.
biar hati kamu lebih kuat. Ada prinsip dasar stoikisme yang namanya dikotomi kendali. Para filsuf stoik bilang, penderitaan itu muncul bukan karena peristiwanya, tapi karena kita menaruh emosi di hal yang enggak bisa kita kendalikan. Coba cek. Apakah kamu bisa mengendalikan perasaan dia? Enggak bisa. Apakah kamu bisa mengendalikan kesetiaan dia? Enggak bisa. Apakah kamu bisa maksa dia buat sadar dan berubah? Enggak bisa, Besti. Itu di luar kendali kamu. Tapi, apa yang bisa kamu kendalikan? Kamu bisa kontrol gimana kamu memperlakukan diri sendiri. Kamu bisa kontrol kapan kamu bilang cukup. Kamu bisa kontrol pintu mana yang kamu buka dan pintu mana yang kamu tutup. Makin kamu bertahan sama orang yang nyakitin, makin kamu melatih diri buat terbiasa diperlakukan buruk. Jangan bikin narasi palsu kayak, kalau aku sabar, nanti dia bakal sadar. Kalau aku kasih cinta terus, nanti hati batunya bakal luluh. Enggak, Besti. Itu cuman ada di film. Di dunia nyata, orang yang enggak punya empati enggak akan luluh sama kebaikan kamu. Dia malah bakal makin seenaknya karena dia tahu kamu enggak bakal pergi. Yang bakal sadar itu cuman kamu. Sadar kalau kamu udah hancur lebur sendirian. Ini namanya self-betrayal. Pengkhianatan diri sendiri. Kamu mengkhianati anak kecil di dalam diri kamu yang butuh perlindungan demi melindungi orang dewasa yang jahat sama kamu. Ingat prinsip ini. Cinta yang sehat itu bikin kamu merasa cukup walau lagi sendirian. Cinta itu harusnya jadi tempat istirahat, bukan medan perang. Kalau kamu harus nyakitin diri sendiri cuman biar dia tetap ada, itu bukan pengorbanan suci. Itu penghancuran diri. Stoikisme mengajarkan kita buat punya harga diri yang tinggi. Atau self-respect. Kita mikir mendingan dicintai dikit-dikit, dapat remah-remah perhatian daripada nggak ada sama sekali. Tapi itu bukan cinta, itu ketakutan. Kamu terlalu takut menghadapi dirimu sendiri sampai kamu rela menjadikan orang lain sebagai tongkat penyangga. Padahal tongkat itu rapuh dan penuh duri. Bagian 3, Deep Dive Trauma and Inner Child. Kenapa aku begini? Mungkin sekarang kamu nanya, Kak, aku tahu ini salah, logikaku jalan. Tapi kenapa hatiku nggak bisa diajak kerja sama? Kenapa pola ini terus berulang? Seringkali akarnya ada di luka masa kecil atau inner child yang terluka. Coba ingat-ingat masa kecil kamu. Apakah dulu kamu tumbuh di lingkungan di mana cinta itu harus diperjuangkan? Apakah kamu harus berprestasi dulu baru dipuji orang tua? Apakah kamu harus jadi anak baik yang nurut dulu baru disayang? Atau mungkin kamu sering melihat orang tua kamu bertengkar dingin atau saling mendiamkan. Kalau iya, wajar kalau gedenya kamu nyari cinta yang polanya sama. Nggak stabil, penuh drama dan penuh perjuangan. Bawah sadar kamu mikir, cinta itu harus diperjuangin sampai berdarah-darah. Kalau gampang, kalau adem ayem, itu membosankan. Itu bukan cinta. Otak kita itu aneh, Besti. Otak kita lebih suka hal yang familiar daripada hal yang sehat. Kalau kamu terbiasa disakiti, maka rasa sakit itu terasa familiar. Terasa seperti rumah, makanya kamu betah. Sedangkan diperlakukan dengan lembut dan hormat, itu terasa asing. Terasa aneh, makanya kalau ada orang baik deketin kamu, kamu malah ilfil. Padahal itu kebalikannya. Secara ilmiah, sakit hati karena diabaikan itu mengaktifkan bagian otak yang sama rasanya kayak sakit fisik. Tubuh kamu meradang, kortisol atau hormon stres kamu naik. Makanya dada kamu sesak, nggak nafsu makan, asam lambung naik, badan kamu lemas, tidur nggak nyenyak. Itu nyata, jadi please, jangan bilang diri kamu lebay. Tubuhmu lagi bereaksi terhadap luka. Tubuhmu lagi teriak, minta tolong, tolong, bawa aku keluar dari sini. Aku sakit. Ingat kata Epictetus, seorang filsuf stoik yang bijak banget. Dia pernah bilang, bukan peristiwanya yang menyakiti kita, tapi pandangan kita tentang peristiwa itu. Dikhianati emang sakit, ditinggalin emang perih, tapi bakal jauh lebih sakit kalau kamu percaya narasi bahwa pengkhianatan dia berarti aku nggak layak dicintai, atau
Kalau dia pergi, berarti aku nggak berharga. Salah besar. Faktanya, kamu terlalu berharga sampai dia nggak mampu menampung mahalnya kamu. Wadah dia kekecilan, buat jiwa kamu yang seluas samudra. Dia nggak sanggup bawa berlian, makanya dia cari batu kerikil yang enteng. Bagian 4. Langkah konkret mengambil alih hidup, detox. Terus, gimana caranya berhenti? Gimana caranya putus dari siklus setan ini? Langkah pertamanya bukan melupakan dia. Susah kalau dipaksa lupa. Semakin kamu berusaha melupakan, semakin kamu ingat. Langkah pertamanya adalah mengingat dirimu sendiri. Reclaim yourself. Selama ini kamu sibuk mikirin perasaan dia. Kamu jadi detektif, nebak-nebak. Dia lagi apa ya? Dia marah nggak ya? Dia sama siapa ya? Energi kamu bocor ke dia semua. Sekarang, tarik balik energi itu. Balikkan kameranya ke kamu. Tanya ke diri sendiri. Aku gimana? Apa kabar mentalku? Apa aku masih hidup atau cuma bertahan? Apa cita-citaku yang ketunda gara-gara sibuk galauin dia? Apa hobi yang udah lama aku tinggalin? Mulai sekarang, bangun batasan atau boundaries. Belajar bilang cukup. Kalau dia chat cuma pas butuh, jangan dibalas cepat. Kalau dia datang cuma buat main-main, tutup pintunya. Orang yang sehat nggak akan mengejar yang lari. Dia bakal diam, berdiri tegak dan percaya kalau cinta yang tepat nggak bakal bikin dia menggemis. Masalahnya bukan kamu kurang berjuang. Masalahnya dia yang nggak berniat menghargai. Kamu mau berjuang sampai mati pun, kalau dia nggak mau, ya nggak akan bisa. Dalam stoikisme, melepas itu bukan kalah. Melepas itu tanda kamu tahu nilai jiwamu. Saat kamu berhenti mengejar, percayalah, yang layak akan datang mengejarmu pada akhirnya. Atau setidaknya kamu akan menemukan kembali dirimu yang sempat hilang. Dan pertemuan dengan diri sendiri adalah pertemuan yang paling indah dan paling menyembuhkan. Berhenti berjuang bukan berarti nyerah sama cinta, tapi nyerah sama rasa sakit yang udah nggak sehat. Biarkan dia pergi, ikhlaskan dia pergi. Karena saat dia pergi, dia sebenarnya lagi ngebukain pintu buat orang baru. Orang yang datang bukan buat nuntut, tapi buat menghormati. Orang yang datang buat nguatin jiwa kamu, bukan nguji kesabaran kamu. Jadi Besti, jangan tanya lagi, kenapa dia nggak ngejar aku? Tapi tanya, kenapa aku masih ngejar dia? Padahal aku jadi kehilangan diriku sendiri. Kamu nggak perlu berusaha jadi cukup buat orang lain. Kamu nggak perlu memotong bagian dirimu biar muat di kotak orang lain. Kamu cuma perlu cukup buat dirimu sendiri. Perjalanan ini mungkin panjang. Mungkin nanti malam kamu masih nangis. Mungkin besok kamu masih kangen. Nggak apa-apa. Itu wajar. Nikmati prosesnya. Sembuh itu butuh waktu. Tapi berjanjilah satu hal. Jangan pernah kembali ke tempat yang bikin kamu merasa kecil. Mulai detik ini, pilih dirimu ya. Janji? Kita belajar pelan-pelan bareng-bareng di sini. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, bantu share ke teman kamu yang juga butuh denger ini. Ingat selalu pesan dari aku. Di dunia yang sering bikin gila, tugas kita cuma satu. Jaga akal sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai ketemu di video selanjutnya di Zona Waras.